Semangat pagi anak-anak, berjumpa lagi kita dalam pembelajaran kimia ya, bersama saya Ibu Nana. Hari ini kita akan mulai dengan bab 3 ikatan kimia. Oke, di dalam bab ini kita akan belajar tentang 3 jenis ikatan, yakni ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Namun, sebelum melangkah ke 3 jenis ikatan itu, ada beberapa hal yang harus menjadi dasar agar kalian bisa memahami materi ini. Nah, kenapa unsur-unsur itu harus berikatan? Karena pada dasarnya banyak unsur itu tidak dalam keadaan stabil. Mereka tidak stabil, reaktif ya. Unsur-unsur yang sudah stabil adalah unsur-unsur gas mulia atau golongan 8A. Disebut gas mulia karena unsur-unsur ini sudah stabil. Apa indikatornya dia stabil? Kita lihat konfigurasi elektron. Nah, unsur-unsur gas mulia itu yakni helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Atau cara mudah mengingatnya versi ibu adalah Heni nemui Aryo karena sedang rindu. Oke. Unsur helium mempunyai nomor atom 2. Kita buat konfigurasi elektronnya 1s2. Elektron valensinya sama dengan 2. Neon, nomor atomnya 10. Kita buat konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6. Elektron valensinya sama dengan 8. Argon, nomor atomnya 18. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Elektron valensinya sama dengan 8. Begitupun seterusnya. Titik-titik ini kalian coba di rumah ya. Silahkan coba di rumah. Nah, ternyata unsur-unsur ini mempunyai elektron valensi sama dengan 2 dan 8. Oleh sebab itu, unsur-unsur lain juga ingin mencapai kestabilan itu. Konfigurasi elektron valensi unsur-unsur lain kan tidak sama dengan 2 atau sama dengan 8 toh. Sehingga mereka berusaha untuk mencapai kestabilan. Atom dikatakan stabil apabila elektron valensinya sama dengan 2 atau duplet, atau elektron valensinya sama dengan 8, nama lainnya oktet. Tetapi elektron valensi sama dengan 2 atau duplet ini hanya berlaku untuk atom hidrogen, helium, dan litium. Sementara yang lainnya elektron valensinya harus 8. Maka dikatakan stabil. Nah, untuk mencapai kestabilan ada 3 cara. Yang pertama, melepaskan elektron valensi, membentuk ion positif. Kita sudah belajar di bab 2 ya. Kemudian, menerima elektron, membentuk ion negatif. Juga sudah kita pelajari di bab 2. Dan yang ketiga adalah menggunakan pasangan elektron bersama. Nah, untuk yang melepaskan elektron valensi ion positif, menerima elektron ion negatif, jumlah muatannya tergantung pada jumlah elektron yang dilepas atau yang diterima. Jadi kalau elektron yang dilepas itu 1, maka dia muatan positif 1. Kalau elektron yang dilepas itu 2, maka muatannya positif 2. Sama seperti menerima elektron. Kalau dia menerima 1 elektron, maka muatannya negatif 1. Kalau dia menerima 2 elektron, maka muatannya negatif 2. Sementara menggunakan pasangan elektron bersama, itu masing-masing atom bersumbang elektron. Satu tanggung berapa, atom yang lain tanggung berapa, kemudian mereka dua pakai itu atom sama-sama, itu elektron valensi. Kemudian mereka pakai itu elektron sama-sama, sehingga mencapai kestabilan. Untuk menggunakan pasangan elektron bersama, ini contoh seperti Ibu Nana dan Ibu Yovin mau beli es yang harga 2.000. Ibu Nana punya uang cuma 1.000. Ibu Yovin juga punya uang cuma 1.000. Tapi kami dua mau beli makan es itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah Ibu Nana sumbang 1.000, Ibu Yovin sumbang 1.000, jadinya 2.000 toh. Nah, kedua pakai sama-sama 2.000 itu untuk beli es. Begitu caranya. Sampai di sini paham? Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya, yakni tentang rumus Lewis. Apa itu rumus Lewis?
Rumus Lewis atau struktur Lewis merupakan metode sederhana untuk menggambarkan jumlah elektron valensi suatu atom dengan menggunakan titik atau silang. Kita langsung ke contoh. Atom natrium dengan nomor atom 11. Selalu kita mulai dengan konfigurasi elektron untuk menentukan elektron valensinya. Konfigurasi elektron dari atom natrium dengan nomor atom 11 adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Elektron valensinya sama dengan 1. Rumus Lewisnya kita tulis yang pertama nama atom. Natrium toh simbolnya Na. Elektron valensinya berapa? Oh, elektron valensinya 1. Maka simbolnya Na dengan 1 titik. Contoh yang kedua, atom neon dengan nomor atom 10. Buat konfigurasi elektronnya, dapat elektron valensinya sama dengan 8. Elektron valensi ini yang mau kita gambar dalam rumus Lewis. Tulis dulu simbol atomnya atau lambang unsurnya, neon, Ne. Ada berapa elektron valensinya? 8. Karena di atas kita sudah pakai bulatan atau titik, di bawah kita pakai tata silang ya. Sebanyak 8 menggunakan arah tambah ya. Jadi dia harus satu-satu, tidak boleh dua sekali, harus satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini rumus Lewis untuk atom neon dengan nomor atom 10. Elektron valensinya kan sama dengan 8 toh, kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contoh ketiga, atom klor dengan Cl dengan nomor atom 17. Klorin ya dengan nomor atom 17. Buat konfigurasi elektronnya, elektron valensi sama dengan 7. Elektron valensi sama dengan 7 ini kita mau gambarkan menggunakan rumus Lewis atau struktur Lewis. Ada 7, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini tentang rumus Lewis. Paham? Oke, selanjutnya kita belajar tentang ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara ion positif atau kation dengan ion negatif atau anion akibat adanya gaya elektrostatis antara ion positif dan ion negatif. Atau dengan kata lain, ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara atom logam dengan atom non-logam. Kenapa? Karena atom logam itu cenderung melepaskan elektron. Yang termasuk atom logam adalah atom-atom di golongan 1A, kecuali hidrogen, golongan 2A, dan golongan 3A. Sementara atom-atom yang cenderung membentuk ion negatif adalah atom-atom non-logam, yakni dari golongan 5A, 6A, dan 7A. Sementara atom-atom unsur di golongan 4A, dia tidak membentuk ion positif atau negatif. Dia cenderung menggunakan pasangan elektron bersama, domba tambah elektron, begitu. Nah, contoh ikatan ion. Tentukan jenis ikatan dan rumus senyawa dari A. Natrium nomor atom 11 dan klorin nomor atom 17. B. Magnesium nomor atom 12 dan klorin nomor atom 17. C. Magnesium nomor atom 12 dan oksigen dengan nomor atom 8. Kita kerja dulu yang nomor pertama ya. Natrium. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Kalau kita jumlahkan elektron berdasarkan kulit, maka di kulit pertama ini kan ada 2 elektron toh. Kita tulis 2. Di kulit kedua ada 8 elektron. 2s2 dan 2p6. 8 elektron. Di kulit ketiga cuma 1 elektron. Elektron valensinya sama dengan 1. Sekarang kita perhatikan dulu yang Na, jangan perhatikan di bawah, perhatikan yang di atas. Kira-kira atom natrium ini sudah stabil atau belum?
Ingat, atom dikatakan stabil apabila elektron valensinya sama dengan 2 atau 8. Nah, sementara natrium ini elektron valensinya cuma 1. Untuk stabil, lebih mudah mana? Dia buang 1 elektron ini, sehingga elektron valensinya menjadi 8 toh? Atau dia minta 7 elektron? Ya sudah pasti lebih mudah membuang 1 elektron toh, melepaskan 1 elektron valensi, sehingga konfigurasi elektronnya menjadi stabil. Natrium tidak stabil. Untuk mencapai stabil, dia harus melepaskan 1 elektron, simbolnya 1 elektron E dengan tanda negatif di atas. 1 elektron adalah ini elektron valensinya, sehingga menghasilkan Na plus. Karena dia sudah melepaskan 1 elektron, maka konfigurasi elektronnya menjadi begini. 1s2, 2s2, 2p6. Elektron valensinya sama dengan 8. Dia memenuhi aturan oktet. Begitu. Selanjutnya kita ke klorin. Konfigurasi elektronnya seperti ini, ya, konfigurasi cara subkulit. Nah, kalau kita jumlahkan per kulit, di kulit pertama ada 2 elektron, di kulit kedua ada 8 elektron, di kulit ketiga ada 7 elektron. Sekarang Cl ini stabil atau tidak? Ingat, stabil kalau elektron valensinya sama dengan 2, duplet, atau sama dengan 8, oktet. Nah, sekarang dia punya elektron valensinya itu 7. Lebih mudah mana? Dia buang 7, sehingga elektron valensinya akan menjadi 8 ini stabil, atau dia terima 1. Buang 7 atau terima 1? Lebih baik dia terima 1 toh. Maka klorin ini dia harus tambah 1 elektron membentuk Cl-. Awalnya dia punya 7 elektron valensi. Dia tambah 1 elektron, menerima 1 elektron, sehingga muatannya menjadi Cl-. Ingat, 1 elektron yang diterima maka muatannya negatif 1 ya. Sehingga konfigurasi elektron yang awalnya ini menjadi begini. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Berdasarkan kulit berarti 2, 8, 8. Oh, elektron valensinya sudah sama dengan 8. Dia memenuhi aturan oktet. Oke, ingat? Muatannya sesuai dengan jumlah elektron yang dilepas atau diterima ya. Karena ini elektron yang dilepas 1, muatannya positif 1. Ini elektron yang diterima 1, muatannya negatif 1. Nah, ikatan ion itu terjadi antara apa? Ini, antara ion positif, dalam hal ini Na+, dengan ion negatif Cl-, membentuk Na+ tambah Cl- membentuk NaCl. Sehingga jenis ikatan dari 11Na dan 17Cl adalah ikatan ion, dan rumus senyawanya adalah NaCl. Gitu. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Oke, sekarang kita lanjutkan contoh yang kedua, yakni kita memprediksi jenis ikatan dan rumus senyawa yang terbentuk dari atom magnesium dengan nomor atom 12
dan atom klorin dengan nomor atom 17. Magnesium, kita buat konfigurasi elektronnya ya dalam keadaan netral. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Kalau kita jumlahkan elektronnya berdasarkan kulit, di kulit pertama ada 2 elektron, di kulit kedua ada 8 elektron, dan di kulit ketiga ada 2 elektron. Elektron valensinya sama dengan 2. Oke, sekarang kita lihat magnesium ini sudah stabil atau belum. Memang betul ya, dia di sini elektron valensinya 2. Jadi kalian pasti berpikir, ibu itu pasti sudah stabil karena dia duplet. Salah ya. Ingat, duplet itu hanya berlaku untuk hidrogen, helium, dan litium. Selain pada itu harus oktet. Nah, ini stabil atau tidak nih? Dia stabil kan harus 8 elektron. Ini cuma 2 elektron valensi. Tidak stabil. Enaknya bagaimana? Untuk 8, dia buang 2, sehingga menjadi 8. Atau dia terima 6, dia minta 6 elektron. Lebih mudahnya adalah dia buang 2 elektron kan? Maka magnesium melepaskan 2 elektron, membentuk magnesium Mg 2+. Kenapa 2+? Karena 2 elektron yang dilepas. Sehingga konfigurasi elektron magnesium yang awalnya begini, dia menjadi 1s2, 2s2, 2p6. Oke, 2p6. 8. Stabil kan? Elektron valensinya sama dengan 8. Dia memenuhi aturan oktet. Sekarang kita lihat yang Cl. Konfigurasi elektronnya seperti ini. Kulitnya, kalau elektron kita jumlah per kulit, maka dia seperti ini. Elektron valensinya sama dengan 7. Stabil atau tidak? Sudah pasti tidak. Untuk stabil, elektron valensinya harus 8. Dia punya 7 nih elektron valensi. Lebih mudah mana? Dia buang 7 ini, sehingga sisa 8 elektron valensinya. Atau dia minta atau dia butuh 1 elektron lagi. Supaya menggenapi 7 ini menjadi 8. Lebih mudahnya dia minta 1 toh. Sehingga Cl ini dia butuh 1 elektron sehingga membentuk ion Cl-. Ingat, kenapa dia -1? Karena elektron yang diterima 1. Sehingga elektron valensi Cl yang awalnya begini, dia menjadi Cl- itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2, 8, 8. Ini elektron valensi sama dengan 8. Dia sudah memenuhi aturan oktet. Nah, ikatan ion terjadi bagaimana? Lihat di sini ikatan ion. Antara ion positif dalam hal ini Mg2+, dan ion negatif dalam hal ini Cl-. Mg2+ tambah Cl-. Mg2+, Cl-. Mg di sini muatannya 2+, Cl di sini muatannya -1. Tidak seimbang kan toh? Tidak seimbang toh? Supaya seimbang, di sini kita taruh koefisien dari Cl itu 2. Koefisien dari Mg berdasarkan muatan dari Cl 1. Sehingga 1 kali positif 2, positif 2. 2 kali negatif 1, negatif 2. Positif 2, negatif 2, 0. Netral kan? Ingat, yang diubah adalah angka yang di depan ini saja. Angka yang di depan ini namanya koefisien. Muatannya tidak boleh diubah. Kenapa? Karena muatan ini berdasarkan proses yang ini. Tidak bisa diubah. Yang diubah hanyalah koefisiennya saja. Sehingga dia menghasilkan Mg di sini ada 1 toh.
Mg magnesium. Mg di sini satu tidak biasa ditulis. Cl di sini ada 2 toh. Cl2. Sehingga jenis ikatannya antara ini adalah ikatan ion dan rumus senyawanya adalah MgCl2 atau magnesium klorida. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena penggunaan pasangan elektron bersama. Oke, ikatan kovalen itu terbagi menjadi 2, yakni ikatan kovalen biasa dan ikatan kovalen koordinasi. Bedanya di mana? Kalau ikatan kovalen biasa ini masing-masing basumbang, baku tambah. Masing-masing atom menyumbangkan elektronnya untuk dipakai bersama. Sementara ikatan kovalen koordinasi, pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan itu berasal dari satu atom saja. Kalau yang ikatan kovalen biasa tuh contoh seperti Ibu Nana dan Ibu Yovin yang tadi tuh bertambah 1000 mau beli es yang harga 2000. Sementara kalau ikatan kovalen koordinasi tuh Ibu Nana sudah ada uang. Ibu Yovin dibeli es yang harga 2000 tuh pakai dia punya uang, Ibu Nana datang makan, sah. Itu ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen biasa ini terbagi menjadi 3, yakni kovalen biasa, ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Kita langsung ke ikatan kovalen yang tunggal. Ikatan kovalen tunggal artinya 1. Artinya, atom-atom yang berikatan itu masing-masing menyumbang 1 elektron. Contoh, tentukan jenis ikatan dari H2. H2 ini berarti 2 atom H toh. Atom H mempunyai nomor atomnya 1. Konfigurasi elektronnya 1s1. Elektron valensinya sama dengan 1. Kita gambarkan struktur Lewisnya. Atom H, elektron valensinya 1. Oke. Ini 1 buah atom H. Di sini adalah molekul yang terbentuk dari 2 buah atom H. Berarti tambah 1 atom H lagi. Kita gambarkan rumus Lewisnya. Atom H yang ini punya 1 elektron valensi. Masing-masing punya 1. Stabil harus 2 atau 8. Mereka 2 bertambah. Atom H yang pertama sumbang 1 elektron. Atom H yang kedua sumbang 1 elektron. Menjadi 2 tuh. Mereka 2 pakai sama-sama supaya stabil. Atom H yang pertama menjadi stabil kan, punya 2 elektron. Atom H yang kedua juga menjadi stabil, punya 2 elektron. Mereka 2 pakai sama-sama. Masing-masing sumbang 1 ya. Ini kovalen tunggal. Ikatannya menjadi H garis H. Maaf ya, ini H. Oke, garis 1 ya, menyatakan ikatan kovalen tunggal. Sekarang kita ke ikatan kovalen rangkap 2. Kalau yang di kovalen tunggal masing-masing sumbang 1 elektron, di kovalen rangkap 2 masing-masing sumbang 2 elektron. Contoh di sini ikatan pada O2, oksigen yang kita hirup setiap hari itu. Atom oksigen itu mempunyai nomor atom 8. O2 berarti ada 2 buah atom O. Nomor atom 8, kita buat konfigurasi elektronnya. Tentukan elektron valensi. Elektron valensi sama dengan 6. Kita gambarkan rumus Lewis atau struktur Lewisnya. O yang pertama, elektron valensi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lihat di sini. Sudah stabil atau belum? Belum toh? Ini cuma punya 6 elektron valensi. Kemudian O yang kedua juga cuma punya 6 elektron valensi. Masing-masing itu harus 8 elektron valensinya supaya stabil. Caranya bagaimana? Lihat, O yang ini sumbang 2. O yang di bawah juga sumbang 2. Sehingga O yang pertama stabil dengan 8 elektron, 2, 4, 6, 8. O yang di bawah juga stabil dengan 8 elektron, 2, 4, 6, 8. Masing-masing sumbang 2. Jadi
ikatan rangkap duanya itu seperti ini ya. O rangkap 2 O. Paham ya? Selanjutnya ikatan kovalen rangkap 3. Itu masing-masing atomnya menyumbang 3 elektron. Contohnya pada molekul N3. Nomor atom nitrogen itu 7. Kita buat konfigurasi elektronnya. Dapat elektron valensinya 5. Stabil atau tidak 5 ini? Tidak stabil. Stabilnya harus 8. Dia harus lebih baiknya mana? Lepas 3 atau terima 3? Dia butuh 3 ya. Dia butuh 3 elektron supaya menjadi 8. Oke. Di sini 2, 4, 5 kita gambarkan rumus Lewisnya. Oke, yang kedua begitu, N dengan 5 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing dari sini, ini masih ada 3 elektron yang belum berpasangan. Ini juga masih ada 3 elektron yang belum berpasangan. Caranya, mereka masing-masing sumbang 3. N yang pertama sumbang 3 toh. N yang kedua juga sumbang 3, sehingga N yang pertama menjadi 2, 4, 6, 8 stabil. N yang kedua juga menjadi nih, 2, 4, 6, 8 stabil. Sehingga ikatannya rangkap 3 ya. Rangkap 3. Garisnya ada 3. Molekulnya nama N2. Ingat, ikatan kovalen ini menggunakan pasangan elektron bersama. Secara mudah supaya kamu bisa ingat, ikatan kovalen itu terjadi antara atom non-logam dengan non-logam. Yang non-logam itu kan dia cenderung membutuhkan elektron toh. Berarti antara atom yang cenderung membutuhkan elektron dengan atom yang membutuhkan elektron. Mereka dua sama-sama butuh. Sama-sama butuh, tambah, pakai sama-sama. Begitu ikatan kovalen. Kalau ion antara logam dengan non-logam, kalau kovalen non-logam dengan non-logam. Oke? Paham sampai di sini? Oke, selanjutnya adalah ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang pasangan elektronnya berasal dari salah satu atom saja. Atom yang lain hanya menggunakan. Contohnya seperti Ibu Yovin dan Ibu Nana. Ibu Yovin pengen makan es, tapi Ibu Nana tidak ada uang. Es itu harganya 2.000. Ibu Yovin beli pakai DP uang 2.000. Ibu Yovin yang kasih uang 2.000, tapi kan dua yang makan sama-sama. Itu adalah contoh ikatan kovalen koordinasi. Contohnya adalah ikatan pada NH3BF3. Nomor atom N7H1B5F9. Nah, kalau NH3 dan BF3 ini bukan saja ikatan kovalen koordinasi yang ada di dalamnya, tetapi juga ada ikatan kovalen biasa. Kita lihat, kita buat masing-masing dulu. Yang pertama NH3. N nomor 7 atom N, nomor atomnya 7, konfigurasi elektronnya sekian, elektron valensinya sama dengan 5. Kita gambarkan rumus Lewisnya. Nomor atom N dengan 5 elektron valensi yang diwakili oleh 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat di sini ada 3 buah pasangan elektron yang belum berikatan toh. Ya kan? Stabilnya itu harus 8. Ini elektron valensinya cuma 5. Dia membutuhkan 3. Oke. Dibuktikan dengan ini ada 3 buah titik yang tidak berpasangan. Selanjutnya H, elektron valensinya 1. Ini rumus Lewisnya H dengan tanda silang di sini. Tapi H kan ada 3 atau di sini. Nah, masing-masingnya itu dia berpasangan dengan N punya masing-masing satu itu. N di sini kan ada 3 titik yang belum berpasangan. Ya kan? 3 elektron yang belum berpasangan. Nah, yang belum berpasangan ini dilengkapi oleh H, 3 buah H. Sehingga N yang awal elektron valensinya cuma 5, tidak stabil, dia menjadi stabil dengan 8. 2, 4, 6, 8. Dia mendapatkan sumbangan 3 dari H. Begitupun H, yang awalnya elektron valensinya 1 tidak stabil, dia stabil dengan 2. Dari mana? Dia mendapatkan sumbangan dari N. Di sini. H berikatan dengan N. Jadi H stabil dengan 2 elektron. Duplet. Oke. Sampai sini paham toh? Berarti ini elektron valensi. Ini adalah ikatan kovalen biasa, tunggal, ikatan kovalen tunggal yang terjadi di sini.
Tetapi lihat di sini di N masih ada 2 pasangan elektron bebas. Ya kan? Kita pindah dulu ke BF3. Ya. Ini pembentukan, ini pembentukan NH3 dan ini adalah pembentukan BF3. Oke, atom B nomor atomnya 5, konfigurasi elektronnya sekian, elektron valensinya 3. Ya. Elektron valensinya 3. Gambar rumus Lewisnya B dengan 3 buah titik. Selanjutnya F, nomor atomnya 9. Oke, nomor atomnya 9. Kemudian elektron valensinya 7. Stabil atau tidak? Tidak stabil, dia harus butuh 1, ya kan? Kita gambar dulu rumus Lewis dari atom F yang punya 7 elektron valensi. Lihat F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, B dan F ini berikatan. F ini kan butuh 1 elektron, ya kan? Dia berikatan dengan B. B sumbang 1, F sumbang 1, sehingga F di sini menjadi 8. 2, 4, 6, 8. Begitupun dengan yang ini dan yang ini. Tapi kita lihat B. Apakah B itu sudah stabil? Kita garis ya. Oh, ternyata B itu belum stabil. Elektronnya itu baru ada 6. 2, 4, 6. Stabil kan harus 8. Caranya bagaimana? BF3 ini berikatan dengan NH3. Kita lihat yang di sini. NH3, BF3. Ingat, N tadi kan masih ada 1 pasang elektron, toh? 2 buah elektron. 2 buah elektron atau 1 pasang elektron. Oke. Supaya BF3 ini stabil, B ini stabil, N menyumbangkan dia punya 2 buah elektron untuk dipakai bersama dengan dengan B. Lihat di sini. Sehingga N stabil ya, N. 2, 4, 6, 8. Stabil. B pun demikian. 2, 4, 6, 8. N-nya 8, B-nya 8. Nah, jadinya seperti ini. N H nah 3 toh. Anak panah B F Anak panah yang di tengah ini menunjukkan bahwa pasangan elektron yang digunakan bersama ini berasal dari N, atau N yang memberikan pasangan elektron untuk digunakan bersama. Oke, sekian tentang ikatan kovalen. Sementara ikatan logam itu ikatan yang terbentuk dari interaksi antara muatan positif dari atom logam dengan awan elektron, di mana awan elektron itu senantiasa bergerak. Itulah yang menyebabkan mengapa logam-logam itu mempunyai sifat mudah menghantarkan listrik dan mudah menghantarkan panas. Kalau mudah menghantarkan listrik itu kan elektron yang bergerak tadi. Ya, sampai di sini.